Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Nah, di video kali ini aku bakal jawabin beberapa pertanyaan teman-teman yang masuk di video aku yang ini, cara daftar SNBP tahun 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, bisa banget untuk di-subscribe sekarang juga dan bunyi notifikasinya, biar teman-teman kalau semisal ada video terbaru dari aku, nanti mendapatkan notifikasi dan bisa langsung nonton video terupdate-nya, dan gak ketinggalan informasi terbaru dari aku. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke pembahasan, yaitu tentang beberapa pertanyaan yang teman-teman tanyain di video aku tadi, dan insya Allah aku bakal jawab dan bakal jelasin di video kali ini. Oke, untuk pertanyaan pertama yang paling banyak banget ditanyain oleh teman-teman adalah, Kak, kenapa sih aku nggak bisa masuk atau nggak bisa daftar di SNBP gitu ya? Nah, alasannya itu adalah ada beberapa kemungkinan ya, yaitu yang pertama, sekolahan teman-teman itu untuk PDSS-nya kemarin itu nggak kelar gitu. Jadi teman-teman sebenarnya bisa ngeceknya lewat SNPMB, lewat websitenya SNPMB. Di sana udah ada kayak monitoring untuk ngemonitor si sekolahan ini tuh udah clear atau belum ya. Tapi untuk sekarang ini kalau misal memang belum clear sampai sekarang ini, berarti ya teman-teman udah nggak bisa daftar SNBP. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman sendiri kemarin belum mendaftar SNPMB atau akun SNPMB atau belum selesai untuk pendaftaran akun SNPMB-nya. Jadi teman-teman belum punya akun SNPMB. Jadi teman-teman nggak bisa daftar SNBP kayak gitu. Terus kemudian kalau misal teman-teman udah nggak ada masalah nih di PDSS sekolahan ataupun di akun SNPMB teman-teman, berarti emang sistemnya itu lagi error atau lagi down gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau semisal nggak ada permasalahan di sekolahan ataupun di teman-teman sendiri, di akunnya teman-teman, ya berarti seharusnya dan memang harus teman-teman itu bisa daftar. Jadi jangan khawatir kalau semisal nggak ada kesalahan ya. Dicoba aja besoknya lagi atau keesokan harinya lagi atau mungkin nanti sore gitu ya. Insya Allah bakal bisa. Terus yang kedua pertanyaannya adalah mengenai penghasilan orang tua. Kak, penghasilan orang tua itu bisa diganti nggak sih? Nah, menurut sepengetahuan aku, penghasilan orang tua itu udah nggak bisa diganti ya. Jadi yang tampil di situ, ya emang data yang bakal dipakai di pendaftaran SNBP. Terus berpengaruh nggak sih sama kelolosan SNBP? Nggak berpengaruh ya. Karena kriteria penilaian SNBP itu bukan, salah satu faktornya bukan dari penghasilan orang tua. Nah, jadi penghasilan orang tua ini nggak ada sangkut pautnya dengan kelulusan SNBP. Tapi nanti ketika teman-teman udah lolos di SNBP, nanti teman-teman itu ada yang namanya penentuan UKT di masing-masing PTN. Nah, penentuan UKT sendiri ini dari pengalaman aku yang lolos pada waktu zaman dulu, itu nanti ada formulir lagi dari PTN masing-masing ya, yang bakal ngedata penghasilan orang tua teman-teman itu berapa, terus kemudian tanggungannya berapa, terus kemudian ada hal-hal lainnya yang bisa dijadikan penilaian untuk penentuan UKT. Kalau semisal data yang kalian gunakan untuk daftar SNBP itu nggak digunakan untuk penentuan apa-apa. Nah, setauku seperti itu. Jadi kalau semisal datanya salah, ya sebenarnya tidak apa-apa. Asal nanti ketika teman-teman udah lolos, teman-teman kasih data yang memang udah benar dan udah fix kayak gitu. Jadi nanti ketika penentuan UKT bisa sesuai dengan kemampuan orang tua teman-teman atau keluarga teman-teman. Jadi sejauh ini setahu aku nggak bermasalah ya untuk penghasilan orang tua. Terus kemudian yang ketiga adalah mengenai tanggungan. Gimana sih cara mengisi tanggungan orang tua? Nah, cara mengisi tanggungan orang tua adalah teman-teman lihat di kakak teman-teman ya. Itu kan nanti ada orang tua teman-teman, ayah, ibu, terus teman-teman, dan katakanlah kakak gitu ya. Nah, dari 4 orang ini, yang bekerja itu ternyata ayah teman-teman dan juga kakak teman-teman gitu kan. Jadi gini. Nah, gitu. Yang bekerja kan ada ayah teman-teman sama kakak teman-teman. Nah, yang nggak bekerja berarti kan 2 orang. Berarti tanggungannya adalah 2 orang ini, kayak gitu. Terus kemudian yang keempat adalah mengenai sertifikat. Nah, sertifikat yang bisa dilampirkan tuh kayak gimana sih? Sertifikat yang bisa dilampirkan itu sebenarnya sudah ada ketentuannya, yaitu minimal tingkat kabupaten atau kota. Terus kemudian untuk bidangnya juga udah ditentukan ya. Di situ udah ada semua. Nah, tinggal teman-teman isi sesuai ketentuannya aja. Terus buat teman-teman yang udah punya e-sertifikat, teman-teman langsung masukin aja ke situ gitu ya. Kalau udah sesuai dengan formatnya. Nggak usah dicetak, difoto, di-scan lagi, itu nggak usah gitu ya. Yang penting teman-teman itu di e-sertifikat itu udah ada nama teman-teman, terus udah ada nama penyelenggara, tanggalnya, terus udah disahkannya itu kapan gitu ya, terus tanda tangan dan bukti emang benar-benar sertifikat itu milik teman-teman dan ada penyelenggaranya, ada keterangan teman-teman itu dapat penghargaan apa
kayak gitu. Terus kemudian yang terakhir yaitu mengenai kenapa nggak bisa simpan prestasi dan juga nggak bisa unduh kartu peserta SNBP. Nah, ini sebenarnya simpel aja sih, ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yang pertama adalah teman-teman ngisinya belum lengkap. Jadi untuk disimpannya itu nggak bisa. Jadi teman-teman harus pastiin kalau teman-teman ngisinya udah lengkap dan udah benar sesuai ketentuan. Baik itu prestasi maupun yang finalisasi, udah sesuai dengan ketentuan semuanya. Terus kemudian yang kedua, kalau misal emang udah sesuai ketentuan tapi nggak bisa disimpan ataupun nggak bisa diunduh kartu SNBP-nya, mungkin down karena banyak yang pakai website tersebut. Jadi teman-teman nggak bisa untuk melakukan simpan ataupun unduh kartu pesertanya. Jadi jangan khawatir ya. Kalau misal teman-teman nggak melakukan kesalahan atau sudah sesuai dengan ketentuannya, pasti bisa kok. Pasti bisa untuk disimpan ataupun diunduh. Kayak gitu. Terus aku berpesan buat teman-teman ya, buat teman-teman yang belum finalisasi, jangan terburu-buru finalisasi, karena nanti ketika udah difinalisasi nggak bisa diubah lagi datanya dengan alasan apapun. Dan juga jangan mepet-mepet kalau mau finalisasi, jangan mepet-mepet penutupan pendaftaran. Kalau misal teman-teman mepet-mepet penutupan pendaftaran, ya nanti bisa jadi banyak yang pakai websitenya, terus down lagi, teman-teman nggak jadi finalisasi. Dan itu ada di tahun kemarin ya, ada. Jadi mereka udah daftar tapi belum finalisasi, ya belum kedeteksi sebagai peserta SNBP. Jadi mereka udah ngisi tapi belum finalisasi, ya sama aja nggak kedeteksi sebagai peserta SNBP ya. Jadi sekali lagi jangan buru-buru finalisasi, tapi jangan terlambat finalisasi juga gitu. Nah, jadi sekian aja video kali ini. Terima kasih teman-teman udah nonton videonya. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman dan semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Sekian dari aku, kita jumpa lagi di next video dan bye-bye.